Halo Sobat Bola, salam jumpa kembali dengan channel AC Milan Indonesia. Kami akan memberikan berita terupdate tentang tim kesayanganmu, khusus kalian pecinta AC Milan. Tapi sebelum itu, like, komen, dan subscribe channel ini agar Sobat Bola tetap mendapatkan berita terupdate tentang tim jagoanmu. Forza Milan! Frank Kessie merupakan aset penting dalam pembangunan proyek AC Milan di bawah asuhan Stefano Pioli. Namun, hingga saat ini nasib Frank Kessie disebut masih belum pasti. Dilansir dari Milan News, rumor terbaru menyebutkan bahwa usaha AC Milan untuk mengamankan masa depan Kessie masih belum menemui titik temu. Pertemuan antara George Atangana, agen Kessie, dan Frederic Massara, direktur olahraga AC Milan, masih menghasilkan keputusan abu-abu. Pertemuan baru lagi perlu direncanakan AC Milan untuk bisa meyakinkan pihak Kessie agar mau bertahan di San Siro. Proyek penting yang tengah dibangun AC Milan di bawah komando Stefano Pioli berpeluang berantakan dengan kondisi ini. Seandainya AC Milan tidak bisa menuntaskan masalah tersebut, ancaman nyata mengintai proyek tim rossoneri. Frank Kessie merupakan salah satu tokoh sentral permainan AC Milan. Manajemen AC Milan memahami bahwa pihaknya tidak bisa memaksa kesepakatan akan berjalan sesuai harapannya. Hal ini mengingat pengalaman pahit AC Milan yang tidak bisa menahan kepergian Hakan Calhanoglu dan Gianluigi Donnarumma masih membayangi. AC Milan harus lebih jeli dan berhati-hati agar pengalaman buruknya musim lalu tidak akan terulang lagi pada musim ini. Hal ini mengingat Kessie sendiri merupakan aset penting dalam pembangunan proyek AC Milan di bawah asuhan Stefano Pioli. Kessie telah menjelma sebagai kekuatan utama AC Milan di lini tengah tim. Keberadaan Kessie sendiri tak tergantikan oleh siapapun kecuali jika sang pemain mengalami cedera. Hal itu menunjukkan bahwa Kessie menjadi sosok pilar tak tergantikan AC Milan dalam pembangunan proyek jangka panjang yang dirintis Stefano Pioli pada saat ini. Alhasil, jika AC Milan tidak bisa mencegah kepergian Kessie, maka proyek yang diusung Stefano Pioli terancam berantakan. Tindakan sikap harus dilakukan AC Milan sebelum nantinya menyesal seandainya Kessie pergi dengan status bebas transfer pada akhir musim ini. Ex pemain Atalanta itu tercatat sudah tampil sebanyak 184 laga bersama AC Milan sejak bergabung pada tahun 2017 silam. Torehan 30 gol dan 15 assist menjadi kontribusi positif sang pemain selama berseragam rossoneri. Duetnya bersama Ismail Bennacer menjadikan lini tengah AC Milan semakin kuat pada musim lalu. Pada musim ini, duet Kessie dan Bennacer diharapkan kembali memperlihatkan tajinya untuk bisa membawa AC Milan bisa terbang tinggi. AC Milan dikabarkan telah mendapatkan angin segar dalam perburuan Nikola Vlasic dari CSKA Moskow dengan playmaker Real Madrid Isco Alarcon sebagai alternatif. Vlasic disebut-sebut merupakan target favorit rossoneri untuk mengatasi permasalahan playmaker mereka yang masih belum sempurna usai ditinggal Hakan Calhanoglu ke Inter Milan awal musim panas ini. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Calcio Mercato, AC Milan masih belum mendatangkan gelandang serang baru yang bisa menemani Brahim Diaz dan menyempurnakan posisi tersebut, dan untuk saat ini bintang andalan CSKA Moskow tersebut menjadi kandidat terdepan. Upaya pertama yang dilakukan rossoneri untuk merekrut telah gagal, namun rasa-rasanya kini klub yang bermarkas di Moskow tersebut bakal bersedia menerima syarat yang mendekati tawaran raksasa Serie A. Pemain internasional Kroasia tersebut menganggap pengalamannya di Rusia telah berakhir dan klubnya kini membuka formula pinjaman berbayar. Meski di angka yang sangat tinggi, dengan pilihan pembelian yang bisa berubah menjadi kewajiban jika target individu dan tim tercapai. Kendati demikian, selain Vlasic ada nama lain yang terus dipantau AC Milan mengingat ia merupakan sosok yang sangat diapresiasi manajemen, dan pemain tersebut adalah Isco. Gelandang 29 tahun tersebut kemungkinan tidak akan menjadi bagian besar dari rencana Carlo Ancelotti, dan hubungan baik antara klub dan Real Madrid tampaknya bakal membantu mereka merampungkan transaksi jelang penutupan bursa transfer musim panas ini. AC Milan dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan AS Monaco mengenai kepindahan Pietro Pellegrini. Pemain muda itu akan menjadi striker pilihan ketiga untuk rossoneri menuju musim mendatang. Akan Pellegrini, Giuseppe Rizzo hadir di Casa Milan kemarin untuk membahas kepindahan itu dengan rossoneri. Tampaknya pertemuan itu positif karena kesepakatan sekarang sudah ada dengan hanya oke terakhir yang hilang dari Monaco. Hal itu diungkapkan jurnalis PP Di Stefano serta Fabrizio Romano dan
Dasar dari kesepakatan adalah pinjaman 1 juta euro dengan opsi pembelian 6 juta euro yang akan menjadi kewajiban jika kondisi tertentu terpenuhi. Juga akan ada presentasi dari penjualan kembali di masa depan untuk pihak klub Prancis itu yang hanya perlu memberikan lampu hijau mereka karena AC Milan telah mengirimkan angka yang mereka sepakati. AC Milan memang terus memperkuat diri pada bursa transfer musim panas ini, khususnya lini depan. Rossoneri mendatangkan Olivier Giroud dari Chelsea, namun keberadaan Giroud belum membuat Stefano Pioli puas. Sang pelatih meminta setidaknya 1 penyerang lagi. Pioli tidak ingin situasi sulit pada musim lalu ketika Zlatan Ibrahimovic cedera dan AC Milan kekurangan pilihan striker terulang. Pakar pusat transfer asal Italia Gianluca Di Marzio melaporkan AC Milan memantau Pietro Pellegrini yang saat ini bermain untuk AS Monaco. Striker 20 tahun itu menuju Monaco dari Genoa pada musim panas 2018 dengan mahar 20,9 juta euro. Monaco dikabarkan terbuka melepas Pietro Pellegrini pada musim panas ini, sebab penampilan penyerang asal Italia itu juga belum memuaskan. Dikatakan sebagai salah satu di antara bakat terbaik dari Italia, Pellegrini hanya mengemas 2 gol dalam 23 pertandingan. Kendala utama Pietro Pellegrini menunjukkan tajinya di Prancis adalah cedera yang menerpa. Pada musim lalu saja, Pellegrini hanya bermain dalam 17 pertandingan. AC Milan sedang mencari formula transfer terbaik untuk mendapatkan Pellegrini. Gianluigi Donnarumma mengaku ia sendiri yang membuat keputusan untuk pindah dari AC Milan ke PSG dan menegaskan saat masih terikat kontrak di AC Milan, ia tak pernah menjalani kontak dengan tim lain. Donnarumma resmi cabut dari AC Milan dan gabung ke PSG pada musim panas 2021 ini, sebab ia tak menyepakati kontrak baru di San Siro. AC Milan sebelumnya sudah berusaha untuk mempertahankan Donnarumma, namun negosiasi dengan kubu kiper 22 tahun itu berlangsung alot. Donnarumma diwakili oleh agennya Mino Raiola. Agen asal Italia itu pun kerap mendapat cemooh dari fans AC Milan. Ada tudingan bahwa Mino Raiola yang berada di balik kepindahan Gianluigi Donnarumma dari AC Milan ke PSG. Akan tetapi, Donnarumma membantah hal tersebut. Ia menegaskan bahwa keputusan pindah itu ada di tangannya sepenuhnya. Donnarumma mengatakan Raiola hanya sekedar memberikan dukungan saja kepadanya. Ada keputusan yang waktu pematangan lebih lama. Saya selalu membuat pilihan profesional sendiri, akunya pada Corriere dello Sport. Keluarga saya selalu menyerahkan keputusan kepada saya dan mendukung saya. Mino Raiola melakukan hal yang sama. Ia menghormati keinginan kliennya 100% dan kemudian ia melakukan segalanya untuk memenuhi permintaan mereka, serunya. Sebelum cabut dari AC Milan, Gianluigi Donnarumma disebut diminati oleh sejumlah klub, apalagi ketika kontraknya tersisa 6 bulan saja. Donnarumma mengaku ia tak pernah menjalin kontak dengan tim lain saat dirinya masih terikat kontrak dengan AC Milan. Ia menegaskan kontak dengan tim lain khususnya PSG baru dilakukan setelah kontraknya di San Siro berakhir. Saya meninggalkan AC Milan dan saya tidak memiliki kontak dengan tim lain, tegas Donnarumma. Saya bersumpah, tapi saya yakin dengan kejuaraan Eropa yang bagus seseorang akan muncul, serunya. Sebelum pindah ke PSG, Gianluigi Donnarumma mencatat membela AC Milan sebanyak 251 kali di semua ajang kompetisi. Ia mencatatkan 88 clean sheet. Rumor ketertarikan AC Milan terhadap Alessandro Florenzi nampaknya bakal jadi kenyataan. Sang bek dikabarkan sudah mendarat di kota Milan untuk menjalani tes medisnya bersama Rossoneri. AC Milan memang diketahui tengah berburu bek kanan baru. Mereka butuh tambahan tenaga di sektor tersebut. Beredar kabar bahwa AC Milan tengah mendekati Alessandro Florenzi. Pemain AS Roma itu dirumorkan akan segera pindah ke AC Milan. Sport Italia mengklaim bahwa rumor itu benar adanya karena Florenzi sedikit lagi akan menuntaskan transfernya ke Rossoneri. Menurut laporan tersebut, Florenzi sudah terlihat di kota Milan pada hari Labur 18 Agustus 2021. Sang pemain dijadwalkan akan menjalani tes medis di Milan pada Kamis 19 Agustus 2021 untuk menuntaskan transfernya. Setelah tes medis, akan ada sesi penandatanganan kontrak sebelum ia resmi diperkenalkan sebagai rekrutan AC Milan. Menurut laporan tersebut, AC Milan tidak langsung membeli Florenzi dari AS Roma. Mereka
mereka meminjam sang bek selama 1 musim, mereka membayar biaya peminjaman sekitar 500.000 euro. Nantinya, AC Milan memiliki opsi untuk mempermanenkan sang bek dengan bayaran 4,5 juta euro. AC Milan pada awalnya mencoba mendatangkan Diogo Dalot dari MU, namun Rossoneri memutuskan mundur karena harga Diogo Dalot yang kemahalan. Penyerang tim nasional Prancis Olivier Giroud tampak senang setelah memiliki kesempatan tampil dengan seragam AC Milan. Bahkan, bagi Olivier Giroud bermain di AC Milan adalah suatu kehormatan. Olivier Giroud mengungkapkan hal tersebut menjelang dimulainya Serie A, kasta tertinggi Liga Italia musim 2021-2022, tepatnya saat AC Milan memperkenalkan jersey ketiga klub pada Kamis 19 Agustus 2021. Menurut Olivier Giroud, kehormatan yang dirasakan ketika bersama untuk AC Milan tercipta karena adanya sederet bintang dan pemain legendaris dalam sejarah klub. Bermain untuk AC Milan adalah hal istimewa, suatu kehormatan ketika Anda melihat semua pemain hebat legenda saya yang berhasil diberkati bermain untuk klub ini, kata Giroud. Selain itu, Olivier Giroud juga mengidolakan beberapa striker legendaris AC Milan seperti Marco van Basten, Jean-Pierre Papin, dan Andriy Shevchenko. Keberadaan nama-nama tersebut otomatis membuat Giroud mengidolakan klub AC Milan saat dirinya masih muda. Kini, dia membela AC Milan dengan penuh kebanggaan karena bisa mengenakan jersey merah hitam seperti para pemain legendaris yang masuk dalam buku sejarah klub. Terlebih lagi, semasa muda saya melihat pemain seperti Van Basten, Papin, dan Sheva, mereka adalah striker favorit saya, tentu saja, ucap Giroud. Jadi, AC Milan adalah klub favorit saya ketika masih muda, tutur Giroud lagi. AC Milan dikabarkan siap kembali menjajal peruntungan mereka untuk mendatangkan Nikola Vlasic dari CSKA Moskow setelah Atalanta menarik Josip Ilicic dari daftar jual klub. Dengan Ilicic batal dijual oleh Lazio setelah pelatih Gianpiero Gasperini mampu meyakinkan sang pemain agar tetap bertahan di Bergamo, Rossoneri pun mulai melirik alternatif lain dan menurut kabar dari Porta Rusia Eurofootball, raksasa Serie A tersebut kemungkinan akan mengambil langkah baru untuk membidik Vlasic. AC Milan sejatinya telah mencapai kesepakatan kontrak dengan Ilicic, namun Gasperini mampu memujuk penyerang 33 tahun tersebut agar tidak beranjak dari Atalanta meskipun hubungan keduanya sebelumnya dikatakan sempat retak. Kini Paolo Maldini dan kawan-kawan akan sekali lagi mencoba bernegosiasi dengan CSKA Moskow terkait pemain internasional Kroasia, target yang dikagumi oleh alienator Stefano Pioli. Kendati demikian, raksasa Serie A tersebut masih menolak memboyongnya ke Italia dengan status permanen musim panas ini. Rossoneri akan berupaya meyakinkan CSKA Moskow agar bersedia membiarkan mantan bintang AV tersebut pergi dalam status pinjaman dengan kewajiban pembelian, dan nilai jualnya saat ini berada di kisaran 30 juta euro atau sekitar 480 miliar. Sementara itu, jurnalis La Gazzetta dello Sport Carlo Laudisa memberikan konfirmasi bahwa Paolo Maldini dan kawan-kawan masih mempertimbangkan gelandang serang 23 tahun tersebut sebagai pilihan ideal untuk menggantikan Hakan Calhanoglu. Terlebih dengan kompetitor utama mereka Zenit, Petersburg tampaknya telah mundur dari perburuan usai merekrut Claudinho. Asa AC Milan untuk mendaratkan Hakim Ziyech di musim panas ini nampaknya akan gagal terwujud. Chelsea selaku pemilik sang gelandang memutuskan untuk mempertahankan sang pemain di musim panas ini. Ziyech sebenarnya terhitung pemain baru di Chelsea. Ia baru saja direkrut dari Ajax Amsterdam pada tahun lalu dengan tebusan 40 juta euro. Musim perdana Ziyech di Chelsea tidak berjalan mulus. Ia masih kesulitan untuk beradaptasi dengan ritme di Premier League. AC Milan dilaporkan tertarik untuk merekrut Ziyech di musim panas ini, namun Calcio Mercato mengklaim bahwa Chelsea tidak jadi melepas sang pemain. Menurut laporan tersebut, Thomas Tuchel tidak merestui kepindahan Ziyech ke AC Milan. Ia menilai sang pemain masih krusial bagi Chelsea. Ia percaya di musim keduanya, Ziyech bisa jadi pemain yang sangat krusial bagi Chelsea. Itulah mengapa ia berencana untuk mempertahankan Hakim Ziyech di skuad Chelsea. Tidak hanya Tuchel, Ziyech juga dilaporkan masih ingin bertahan di Chelsea pada musim panas ini. Ia sadar performanya di Chelsea memang belum maksimal, namun ia tahu bahwa ia bisa lebih
lebih baik lagi di musim depan. Itulah mengapa ia siap bertahan dan berjuang untuk memperebutkan tempat di skuad The Blues. Hakim Ziyech sendiri dipastikan absen selama beberapa pekan ke depan. Sang pemain mengalami cedera punggung sehingga harus menepi agak lama.